Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mega Indah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu badi tentang Ta'akidul Madah Bima Yushabbihudz Dzam yang diampu oleh dosen Maman Zul-Iman, SAG, MA. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari ta'kidul madah bima yushabbihudz dzam. Ta'kid al-madah bima yushabbihudz dzam adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela, tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Jadi, ta'kid al-madah bima yushabbihudz dzam ini menguatkan suatu pujian gitu dengan menyerupai celaan. Jadi ungkapan pertama itu berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya itu mau mencela tapi malah memuji gitu sebagai penguatan pernyataan pertama. Nah, badi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu an yustatsna min sifatid dzam manfiya sifatu madah, yang artinya mengecualikan sifat pujian dari sifat jelek yang dinafikan. Kemudian yang kedua yaitu an yusbati li syai'i sifatu madah wa yu'ta bi'adaha bi'adatin istisna tahlila sifatu madah ukhra, yang artinya menetapkan sifat pujian bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung pujian lagi. Selanjutnya yaitu contoh dari yang pertama, mengecualikan sifat pujian dari sifat jelek yang dinafikan. Contohnya yaitu perkataan Ibnu Rumi yang artinya tidak ada cacat padanya selain bahwasanya mata ini tidak akan melihat orang yang serupa dia. Jadi pada contoh ini Ibnu Rumi mengawali pembicaraannya dengan meniadakan kecacatan dari orang yang dipujinya. Artinya yaitu Ibnu Rumi ini benar-benar memujinya gitu. Tiba-tiba ia mendatangkan huruf istisna yaitu kata siwa, sehingga seolah-olah dengan huruf istisna tersebut ada akhlak pada diri yang dipuji itu yang dikecualikan gitu. Dalam artian ada sedikit akhlak yang tercela pada diri orang yang Ibnu Rumi sebutkan tersebut. Jadi kesannya itu pendengarnya itu bahwa supaya agar sedikit akhlak yang tercela gitu. Jadi ingin mencela orang tersebut, tetapi kalau kita perhatikan gitu kata-kata Ibnu Rumi itu justru mengacau pendengar. Ia tidak menyebutkan kecacatan pada diri yang dipujinya, melainkan justru menguatkan pujiannya dengan kalimat yang memberi kesan mencela, tetapi malah justru memuji benar-benar gitu. Nah, kemudian contoh yang keduanya yaitu yang menetapkan sifat pujian bagi sesuatu yang diikuti dengan pengecualian yang mengajukan pujian lagi. Nah, contohnya itu dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya adalah orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy. Nah, contoh ini contoh yang unik gitu. Kita lihat ya penjelasannya ini seperti ini. Jadi Rasulullah itu memuji dirinya dengan pujian yang tertera pada contoh gitu. Beliau menyatakan bahwa saya ini orang Arab yang fasih, tapi setelah kalimat tersebut tuh ada huruf istisna yang artinya itu hanya saja gitu. Seolah-olah Rasul itu hendak menyebutkan kata-kata yang tidak menyenangkan setelah huruf istisna tersebut.
Namun pendengar kali ini pun akan terkecoh apabila tidak memperhatikan kata-kata selanjutnya yang diucapkan Rasul. Rasul itu mengatakan, "Saya orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy." Bahwa sebenarnya kan telah diketahui secara umum gitu bahwa orang Quraisy itu adalah kabilah Arab yang paling fasih gitu. Jadi dengan demikian itu mendatangkan huruf istisna pada kata selanjutnya justru memperkuat pujian pada kalimat pertama gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.